2 tahun yang lalu adalah titik terendah dalam hidup saya, menahan kekecewaan dari banyak hal yang telah saya alami. Saya beruntung karena keluarga saya ada bersama saya waktu itu, papa dan mama saya. Berbulan-bulan lamanya luka dari kekecewaan itu tidak kunjung sembuh. Justru semakin membesar luka itu ketika saya berusaha menyembuhkan. Pergumulan yang saya hadapi berdampak cukup banyak di kehidupan saya. Saya jadi orang yang menutup diri. Di lingkungan saya bersosialisasi juga berdampak, termasuk di pekerjaan saya. Saya terus mencari kepada siapa saya bisa meminta pertolongan. Saya ingat betul, di titik itu saya nyaris jatuh. Waktu itu saya berpikir, tidak ada salahnya mencoba meringankan sedikit dengan mencari pelarian ke minuman beralkohol. Atau yang lebih parah, saya pernah ragu apa besok saya masih sanggup melanjutkan hidup jika hari ini saya rasanya sangat berat untuk dilalui. Dan begitu baiknya Tuhan, begitu baiknya Bapa yang pertolongannya datang tepat waktu, tidak terlalu cepat dan tidak juga terlambat. Di dalam hati saya sempat ada keraguan dan pertanyaan, apa iya Tuhan ada bersama saya? Apa iya Tuhan membiarkan umatnya berlarut-larut dalam pergumulan? Ketika saya putus asa dengan diri saya, ketika saya merasa sudah menjadi manusia yang kalah dengan ego saya, Tuhan merangkul saya dengan kasih-Nya. Tuhan menyelamatkan saya. Waktu itu saya tidak sengaja membaca ayat, teman saya yang memposting ayat itu di media sosial Twitter. Ayat itu adalah Matius 7 ayat 7-8. Tentang hal pengabulan doa. Dua ayat dari Matius ini menggerakkan hati saya untuk membaca lebih banyak lagi dan kenal lebih jauh lagi. Sampai hari ini saya mensyukuri bahwa 2 tahun lalu titik terendah yang saya lewati justru menjadi titik yang membuat saya mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya merasa luka-luka di hati saya pulih. Saya merasa tidak hanya pulih dan diampuni, tapi saya merasa juga telah mampu untuk mengampuni, berdamai dengan kekecewaan saya di masa lalu. Saya tidak lagi menutup diri atau menarik diri. Saya bisa kembali bersosialisasi dengan baik. Saya bisa kembali bekerja dengan lebih baik. Anugerah Tuhan yang menarik saya untuk bangkit kembali dan memulai langkah baru. Tahun 2019 itu saya mulai belajar kekristenan. Di tengah proses saya belajar, saya dibaptis di salah satu gereja Bethel di Jember. Pertengahan 2019 saya mulai mengikuti kebaktian di GKI Diponegoro. Ketika di Warta Jemaat diinfokan ada kelas katekisasi baru, saya memutuskan untuk ikut katekisasi karena saya ingin semakin mengenal iman Kristen. Setelah itu saya juga mulai ikut pelayanan. Memang awalnya tidak mudah karena kedua orang tua saya bukanlah umat Kristiani. Kami melewati proses yang cukup panjang untuk bisa saling menerima kembali setelah saya memutuskan untuk dibaptis. Tapi dengan kasih dan anugerah Tuhan yang selalu berlimpah di hidup saya, kami melewati proses ini dengan baik. Saya bersyukur karena kita semua adalah anak-anak dari Bapa yang Maha Baik. Saya bersyukur karena kita semua punya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat.